Ada satu keputusan yang dibuat Tesla yang membuat seluruh industri teknologi terdiam. Bukan soal mobil baru, bukan soal baterai, bukan soal robotaksi, melainkan sebuah chip yang diklaim memiliki kemampuan setara perangkat keras seharga $30.000. Namun hanya mengonsumsi sepersekian dari daya listriknya. Dan chip ini tidak akan dipasang di mobil terlebih dahulu. Kemana chip itu pergi? Langsung ke dalam dada sebuah robot humanoid. Dan alasan dibalik keputusan itu jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Untuk memahami mengapa ini penting, kita perlu mulai dari sebuah istilah teknis yang jarang terdengar di luar dunia semikonduktor. Tape out. Dalam industri pembuatan chip, tape out adalah momen ketika desain sebuah chip dinyatakan selesai dan dikirimkan ke fasilitas manufaktur. Tidak ada lagi revisi, tidak ada lagi perubahan. Desain itu dikunci dan proses produksi dimulai. Chip A15 milik Tesla telah mencapai tahap itu. Artinya ini bukan lagi konsep di atas kertas. Ini nyata, dan produksi massal sudah di depan mata. Dua fasilitas fabrikasi semikonduktor kelas dunia akan menangani produksinya. Selain itu, Tesla juga sedang membangun pabrik chipnya sendiri di Austin. Dengan anggaran yang sangat besar, dijadwalkan beroperasi pada tahun 2026. Namun yang mengejutkan bukan soal siapa yang memproduksinya. Yang mengejutkan adalah kemana chip ini akan pergi pertama kali. Bukan ke mobil Tesla, bukan ke Cybercab, kendaraan robotaksi yang sedang disiapkan untuk diluncurkan. AI-5 diprioritaskan untuk Optimus Gen 3, robot humanoid yang oleh Elon Musk sendiri pernah disebut sebagai produk paling berharga dalam sejarah Tesla. Dan bersamaan dengan pengumuman itu, datang sebuah target yang terdengar hampir mustahil. 1 juta robot Optimus diproduksi setiap tahun mulai 2027. Mengapa robot didahulukan sebelum mobil? Untuk menjawab itu, kita perlu memahami masalah mendasar yang belum pernah benar-benar terpecahkan oleh generasi robot sebelumnya. Ada kenyataan pahit tentang robot-robot cerdas yang ada saat ini yang jarang diakui secara terbuka. Sebagian besar robot AI modern beroperasi dengan model yang bergantung pada koneksi cloud. Robot mengumpulkan data dari sensornya, mengirimkannya ke server pusat. Server memproses data itu dan mengirimkan instruksi kembali, lalu robot menjalankan perintah tersebut. Sistem ini terdengar masuk akal sampai jaringan terputus, server kelebihan beban, atau sinyal Wi-Fi di pabrik mengalami gangguan. Pada saat itu, robot tidak bisa melakukan apapun sama sekali. Dalam lingkungan manufaktur industri, hal ini sama sekali tidak bisa diterima. Lini produksi yang berhenti karena robot kehilangan koneksi jaringan berarti kerugian puluhan ribu dolar setiap jamnya. Tapi ada masalah kedua yang bahkan lebih sulit dipecahkan, konsumsi daya. Agar robot humanoid dapat menangani tugas-tugas kompleks secara real-time, ia membutuhkan chip yang cukup bertenaga. Chip AI paling kuat yang tersedia saat ini, seperti H100 milik Nvidia, mengonsumsi daya lebih dari 500 watt secara terus-menerus, dan harganya mencapai $30.000 per unit. Baterai robot humanoid pada umumnya hanya mampu menyimpan kapasitas 2 hingga 3 kWh. Jika chip saja sudah menarik 500 watt, robot akan menguras energinya dalam waktu kurang dari 6 jam. Dan angka itu belum memperhitungkan motor penggerak, sensor, maupun sistem lain di dalam robot. Dalam praktiknya, robot tidak akan mampu beroperasi lebih dari beberapa jam saja. Itulah mengapa tidak ada yang berhasil membangun robot humanoid yang benar-benar otonom dalam skala industri. Bukan karena kekurangan ide, melainkan karena masalah perangkat keras tidak memiliki solusi. Sampai sekarang, Elon Musk mendeskripsikan AI-5 dengan angka-angka yang sangat spesifik. Dibandingkan dengan generasi AI-4 yang saat ini digunakan di kendaraan Tesla, AI-5 8 kali lebih bertenaga dalam performa komputasi, 9 kali lebih besar dalam kapasitas memori, dan 5 kali lebih cepat dalam bandwidth data. Satu chip AI-5 menghasilkan performa inferensi yang setara dengan H100 milik Nvidia. Namun, hanya mengonsumsi sekitar 250 watt daya, separuh dari yang dibutuhkan chip Nvidia. 250 watt. Angka itulah yang mengubah segalanya. Pada tingkat konsumsi daya itu, Optimus Gen 3 dapat beroperasi sepanjang hari kerja penuh di pabrik tanpa perlu terus-menerus mengisi ulang daya. Dan karena seluruh kemampuan pemrosesan berada langsung di dalam tubuh robot itu sendiri, tidak ada data yang perlu dikirim kemanapun. Setiap keputusan dibuat di tempat, secara instan, tanpa peduli apakah Wi-Fi tersedia atau tidak.
Musk menyatakannya dengan jelas. AI-5 akan memberikan Optimus kecerdasan lokal yang cukup untuk bekerja bahkan ketika sinyal jaringan hilang. Persis seperti cara FSD beroperasi di kendaraan Tesla tanpa memerlukan koneksi internet. Namun yang benar-benar membedakan AI-5 bukan hanya angka-angkanya, melainkan filosofi desain di baliknya. Sebagian besar chip AI di pasaran, termasuk chip-chip Nvidia, dirancang untuk melayani banyak pelanggan dengan banyak jenis tugas yang berbeda. Mereka harus fleksibel, dan fleksibilitas itu berarti ada banyak sekali komponen di dalam chip yang tidak akan pernah dibutuhkan Tesla. Tesla melakukan sebaliknya. Mereka membuang semua komponen yang tidak diperlukan. GPU konvensional, prosesor sinyal gambar yang berdiri sendiri, modul-modul yang menjalankan tugas yang tidak akan pernah digunakan jaringan neural Tesla, dan menyalurkan seluruh area chip serta seluruh anggaran daya untuk melakukan satu hal saja, menjalankan jaringan neural Tesla secepat mungkin. Ini adalah filosofi yang sama yang diterapkan Apple ketika beralih dari chip Intel ke Apple Silicon. Hasilnya adalah MacBook dengan daya tahan baterai yang jauh lebih lama dan performa yang jauh lebih tinggi. Tesla mengikuti jalur yang persis sama, namun diterapkan pada robot. Kini mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh perusahaan lain manapun dengan uang sebanyak apapun. Sebelum Optimus pernah menginjakan kaki di pabrik manapun, sebelum robot ini mengumpulkan 1 detik pun data miliknya sendiri, ia sudah mewarisi seluruh basis pengetahuan visual dari lebih dari 4 juta kendaraan Tesla yang melaju di jalan-jalan di seluruh dunia. 8,2 miliar mil yang terakumulasi dalam kondisi dunia nyata. Sinar matahari, hujan, kegelapan, jalan tol, gang sempit, objek tak terduga yang tiba-tiba muncul di jalan. Semua itu telah direkam, diproses, dan dimasukkan ke dalam pelatihan jaringan neural. Ini adalah keunggulan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Perusahaan-perusahaan robotika lain membangun kumpulan data mereka dari nol. Tesla memulai dengan 8,2 miliar mil. Namun data dari mobil hanyalah fondasi. Optimus masih perlu belajar cara menggunakan tangan, sesuatu yang tidak pernah dilakukan mobil. Tesla memecahkan masalah ini dengan cara yang sangat praktis. Mereka mengirim para insinyur ke pabrik dan merekam pekerja yang melakukan pekerjaan nyata mereka. Bukan memprogram robot, bukan menulis kode, hanya mengamati dan merekam manusia. Cara tangan manusia menggenggam komponen kecil tanpa menjatuhkannya. Cara tubuh secara otomatis menyesuaikan keseimbangan saat membawa sesuatu yang berat ke satu sisi. Cara mata seseorang memindai lingkungan sebelum melangkah ke ruang sempit. Semua gerakan alami itu, hal-hal yang dilakukan manusia tanpa berpikir, dimasukkan ke dalam sistem pelatihan. Optimus belajar dengan mengamati manusia, seperti cara seorang anak belajar berjalan dengan mengamati orang dewasa, tanpa perlu ada yang menjelaskannya dengan kata-kata. Tesla juga sedang mengembangkan kemampuan Optimus untuk mempelajari tugas-tugas dari video di internet. Artinya di masa depan, cukup menunjukkan video tutorial perakitan kepada robot, bisa memungkinkannya memahami dan melaksanakan prosedur tersebut secara mandiri. Ini masih dalam pengembangan, namun arah itu berbicara banyak tentang ambisi jangka panjang Tesla. Dan ada satu lagi lapisan yang bahkan lebih mengesankan. Tesla membangun apa yang mereka sebut Neural World Simulator, sebuah simulator dunia yang ditenagai jaringan neural. Ini bukan simulasi seperti yang biasa digunakan dalam permainan video atau perangkat lunak desain. Ini adalah sistem yang dilatih pada miliaran jam rekaman video nyata, mampu menghasilkan skenario-skenario baru yang terlihat sepenuhnya realistis. Pencahayaan yang berubah-ubah, objek yang bergerak secara acak, situasi tak terduga yang tidak bisa diantisipasi manusia. Dan Optimus berlatih di dalam dunia itu ribuan, bahkan puluhan ribu kali. Gagal, belajar dari kegagalan, dan mencoba lagi dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dari kenyataan. Tanpa risiko, tanpa kerusakan, hanya belajar dan berkembang. Kini kita sampai pada apa yang menurut saya merupakan keunggulan sejati Tesla, sekaligus hal yang paling sulit untuk ditiru. Tesla menyebutnya Fleet Flywheel, efek roda gila dari armada robot. Mekanismenya terdengar sederhana. Setiap robot Optimus yang bekerja di pabrik terus-menerus mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya. Data itu dikirim kembali ke sistem pusat, diproses, pelajaran diekstrak, dan dimasukkan ke dalam pembaruan model AAT bersama. Pembaruan itu kemudian didistribusikan ke semua robot yang tersisa secara over the air.
Persis seperti cara Tesla mendorong pembaruan perangkat lunak ke kendaraannya melalui jaringan. Satu robot menghadapi situasi sulit dan berhasil mengatasinya. Beberapa jam kemudian, seluruh armada robot tahu cara menangani situasi itu. Dan seiring bertambahnya jumlah robot, dari ratusan menjadi ribuan menjadi 1 juta, kecepatan belajar seluruh sistem meningkat secara eksponensial. Bukan linier, eksponensial. Tidak ada perusahaan robotika lain yang melakukan ini dalam skala seperti ini. Namun penting juga untuk melihat sisi lain dari gambaran ini secara jujur. Pertama, kesenjangan antara pengumuman dan kenyataan masih sangat lebar. Elon Musk sendiri mengakui bahwa robot Optimus yang saat ini beroperasi di pabrik-pabrik Tesla ada di sana terutama untuk mengumpulkan data dan belajar, bukan untuk menghasilkan output bernilai ekonomi secara nyata. Ia menyebutnya masih dalam fase penelitian dan pengembangan. Ketika media melaporkan 1 juta robot pada 2027, banyak orang mengartikannya sebagai 1 juta robot yang bekerja seefektif manusia. Kenyataannya adalah 1 juta robot yang diproduksi. Seberapa efektif kinerjanya pada saat itu adalah cerita yang sepenuhnya berbeda. Kedua, AI-5 tidak langsung masuk ke Optimus sekarang. Chip AI-5 baru saja menyelesaikan desainnya. Sampel teknik pertama diperkirakan baru hadir pada akhir 2026. Robot Optimus yang saat ini beroperasi di pabrik Tesla masih menggunakan perangkat keras lama. Integrasi AI-5 ke dalam robot dalam skala besar adalah cerita untuk 2027 dan seterusnya. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, persaingan tidak diam di tempat. Ada perusahaan dengan pengalaman robotika lebih dari 30 tahun. Ada yang menerima investasi dari raksasa teknologi global. Ada yang sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Dan ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi robot humanoid dengan harga jauh di bawah target harga Optimus. Mereka tidak memiliki miliaran mil data dunia nyata milik Tesla, dan mereka tidak memiliki fleet flywheel. Namun mereka unggul dalam hal biaya dan kecepatan komersialisasi. Dua hal yang sangat dipedulikan pasar massal. Tesla sedang memainkan permainan jangka panjang. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah pasar akan cukup sabar untuk menunggu? Dan apakah pesaing akan menemukan cara untuk menutup kesenjangan itu? Melihat kembali semua yang telah kita bahas, saya percaya fleet flywheel adalah keunggulan sejati Tesla. Bukan chipnya, bukan desain robotnya, karena chip bisa ditiru dan desain bisa diperbaiki. Namun miliaran mil data dunia nyata yang terakumulasi selama bertahun-tahun dikombinasikan dengan jutaan robot yang belajar secara paralel 24 jam sehari, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Itulah tepatnya mengapa Tesla memprioritaskan AI-5 untuk Optimus sebelum mobil. Mereka tidak membutuhkan AI-5 untuk membuat mobil bekerja lebih baik saat ini. AI-4 sudah cukup baik untuk itu. Mereka membutuhkan AI-5 untuk mengaktifkan loop pembelajaran otonom robot sesegera mungkin. Setiap bulan penundaan adalah 1 bulan lagi, di mana fleet flywheel belum berputar pada kapasitas penuh. Ketika roda gila itu mulai berputar cukup cepat, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menghentikannya. 1 juta robot, kecerdasan buatan yang belajar sendiri, chip yang lebih bertenaga dari perangkat keras seharga $30.000. Semua ini sedang terjadi sekarang, bukan dalam film fiksi ilmiah. Jika video ini membuka perspektif baru untuk Anda, bantu kami dengan menekan tombol suka dan bagikan video ini kepada seseorang yang belum tahu apa-apa tentang perkembangan AI dan robotika. Itu adalah cara terbaik Anda mendukung saluran ini. Jangan lupa berlangganan agar Anda tidak melewatkan analisis berikutnya. Dan tinggalkan komentar jika ada sudut pandang yang menurut Anda terlewatkan. Mari kita terus menjelajah bersama.